Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Popeye Podcast PAI. Barengan aku Rahma Yandini, dan di kesempatan kali ini, podcast kali ini Rahma sudah bersama dengan Ibu Ana. Halo, Assalamualaikum Ibu. waalaikumsalam. Oke Ibu, mungkin bisa sapa-sapa dulu nih teman-teman yang lagi nonton Popeye. Oke, halo semuanya. Oke, mungkin ya Bu, ini kan sapaan buat teman-teman yang PAI aja sama mahasiswa ya. Nah, nanti kan pasti yang nonton itu ada dari calon mahasiswa juga gitu ya Bu ya. Oke. Nah, mungkin bisa perkenalan namanya siapa, tinggalnya di mana gitu Bu, bisa disampaikan di sini. Oke, baik, terima kasih. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Rahma. Oke, baik Mbak Rahma ya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya cukup panjang ini Mbak nama saya. Oke. Siap-siap ya teman-teman. Oke, nama saya ada 5 kata. Anas, Tri, Ridlo, Dina, Juliana. Jadi teman-teman semuanya bisa memanggil saya dengan Bu Anas. Nah, itu kalau di lingkungan kampus. Namun, kalau teman-teman nanti mau silaturahim ke rumah saya, jadi rumah saya di Krianan Wates Kulon Progo. Nah, kalau kalian mencari rumahnya Bu Anas mana nih? Nggak bakal pada tahu. Karena saya di rumah Beda ya, panggilannya Bu, ya? bukan Bu Anas Oh, ya. iya. Saya panggilannya kok di rumah Bu Dina. Kayak gitu. Tapi saya ya senyamannya teman-teman saja mau manggilnya saya Bu Anas atau Bu Dina, tapi kalau di kampus saya mohon ya panggil saja Bu Anas karena itu yang sudah familiar. Kayak gitu. Note ya Bu ya. Ya. Kalau di kampus panggilnya Ibu Anas, Oke. kalau di rumah namanya Ibu Dina gitu Iya. ya. Oke, langsung kita tanya-tanya aja boleh ya Bu ya? Saya izin dulu nih. Boleh. Silakan Mbak Rahma, gimana nih? Oke Bu, kira-kira kesibukan Ibu Anas akhir-akhir ini apa sih? Kan mahasiswa UAD itu kan lagi UAS ya Bu. Iya. Nah, kemungkinan banyak nih mahasiswa yang berpikir kalau mahasiswanya lagi UAS, dosennya leha-leha, santai gitu kan. Iya. Nah, kalau Bu Ana sendiri ada kesibukan tersendiri nggak sih pas mahasiswa UAS ini? Oke. Jadi Mbak Rahma ya, Masya Allah sekali ya, kesibukan dosen ketika mahasiswa UAS itu malah justru lumayan banyak. Jadi kesempatan ketika mahasiswa UAS itu digunakan beberapa dosen untuk memperkaya dirinya. Maksudnya memperkaya dirinya di sini adalah mengembangkan bakat dan potensinya. Seperti itu. Nah, ada juga dosen itu yang fokus menyelesaikan disertasinya. Nah, kalau saya pribadi dan beberapa tim dosen itu sibuk mengerjakan ISK sekarang. Jadi ISK itu semacam instrumen akreditasi. Nah, sebelumnya kan prodi PAI nih, itu akreditasinya A ya Mbak? Iya. Nah, untuk saat ini kami dari prodi PAI itu mau mengajukan reakreditasi menjadi unggul. Jadi mohon doanya dari teman-teman semua, dari mahasiswa PAI UAD, semoga dilancarkan dalam menyusun ISK-nya dan semoga besok ketika sudah diunggah terkait ISK-nya dapat menghasilkan akreditasi yang unggul. Masya Allah. Ya, Amin. Masya Allah. Semoga Amin. dilancarkan ya Bu Ya, ya. amin. Oke, jadi ingat ya teman-teman, ketika teman-teman UAS, dosen itu lebih mumet lagi gitu ya. Oke, nanti kan kita bakalan bahas tentang betapa favoritnya Bu Anas gitu ya, judul besar kita hari ini. Nah, mungkin bisa nih Bu cerita dulu awal mula Ibu Anas itu bisa jadi dosen PAI itu ceritanya bagaimana Bu? Oke, baik Mbak Rahma ya. Jadi kalau kita berbicara terkait proses atau historinya, saya bisa keterima di prodi PAI UAD yang keren ini melewati beberapa banyak perjuangan Mbak. Jadi nggak langsung saya bisa keterima di sini. Jadi waktu itu tahun 2018 di pertengahan tahun itu kan ada rekrutmen dosen di UAD. Nah, salah satunya ketika saya baca itu prodi PAI UAD membuka lowongan dosen 3 dosen prodi PAI UAD. Nah, namun waktu itu ketika saya baca persyaratannya itu salah satunya harus melampirkan fotokopi ijazah S1 dan S2 yang dilegalisir. Sedangkan saya waktu itu belum memiliki ijazah karena saya belum wisuda. Namun, saya ketika di bulan Mei itu saya sudah dinyatakan lulus karena sudah munakosah. Namun saya belum wisuda ya. Karena kan wisuda itu kan ada periode-periodenya ya Mbak. Nah, kemudian saya ragu nih, daftar nggak ya?
ragu. Iya, masih galau karena ini salah satu syaratnya kan fotokopi ijazah S2 yang dilegalisir, sedangkan saya belum punya. Iya. Kemudian galonya yang kedua adalah ini, duh gimana ya, sedangkan diri saya sendiri aja saya merasa saya belum memiliki banyak bekal kayak gitu. Tapi dengan modal Bismillah saya mengurus terkait SKL. Jadi kalau kita udah sidang, itu kita bisa mengurus SKL. SKL itu surat keterangan lulus. Ya. Jadi itu untuk mendaftar kerja, Mbak, sebagai pengganti ijazah kayak gitu. Iya, iya. Nah, waktu itu bismillah saya mendaftar di UAD tahun 2018 terkait persyaratan umumnya, salah satunya kan itu tadi harus ada ijazah, namun saya mencoba memakai SKL. Iya. Nah di situ ya saya banyak doa semoga lolos nih administrasinya. Alhamdulillah administrasinya lolos. Alhamdulillah. Tapi tidak cukup sampai di situ. Tapi ada tapi. Iya. Habis itu masih ada proses panjang sekali, Mbak. Iya. Jadi kalau kalian pengen jadi dosen itu tesnya agar bisa masuk menjadi dosen itu panjang sekali. Nah, kemudian ada tes potensi akademik. Ada tes psikologi. Jadi dari sebelumnya itu ratusan disaring menjadi puluhan, kemudian belasan, tinggal beberapa. Banyak banget ya Bu ya prosesnya. Iya, prosesnya banyak sekali. Ada tes psikologi, kemudian tes kemampuan akademik, kemudian ada micro teaching, praktek ibadah, dan yang terakhir itu adalah wawancara. Jadi sampai berbulan-bulan tesnya itu, Mbak. Ngeri banget ya. Iya, seleksinya itu benar-benar Masya Allah sekali. Karena kan di UAD ini membutuhkan dosen-dosen yang hebat-hebat. High quality. Iya, betul. Jadi nggak bisa asal menerima gitu, nggak bisa. Oke, waktu itu saya alhamdulillah sampai tahap akhir. Masya Allah. Ya, di situ saya di situ sudah positive thinking nih. Insya Allah keterima deh. Soalnya bismillah. Soalnya yang dibutuhkan 3. Tapi Mbak ya, you know what? Apa yang terjadi? Hasilnya ketika saya buka, ternyata belum rezeki saya. Aduh. Di tahun 2018 itu. Iya, berarti gagal 1 kali ya Bu ya? Iya, sedih, galau, pasti itu ya. Tapi alhamdulillahnya nggak berlarut lama. Iya. Setelah itu saya introspeksi diri, muhasabah ya, kekurangan saya itu apa sih? Padahal sebelumnya itu saya udah optimis, karena jiwa-jiwa optimis itu memang harus selalu ditanamkan ya. Nah, waktu itu saya salah satunya udah positif tinggi, udah optimis ternyata ketika saya mendaftar itu saya melanjutkan juga ya gitu. Jadi waktu itu saya juga melampirkan artikel saya yang terbit di jurnal, artikel saya yang terbit di Al-Qadim. Jadi waktu itu saya melanjutkan satu artikel. Itu kan bagi saya itu sebagai nilai positif, gitu iya positif, kayak gitu, nilai plus kayak gitu ya Mbak. Menandakan kok bahwasanya ini anak produktif kayak gitu. Ternyata itu belum bisa Mbak. Karena yang dinilai itu tidak hanya dari aspek tersebut, karena banyak sekali aspeknya ya Mbak. Kalau kita lihat tadi ya, tesnya kan bertahap banyak sekali ya. Nah di situ saya koreksi diri, sepertinya saya di sini belum memiliki kemampuan lebih dalam bidang mengajar. Ya gitu. Kemudian dalam segi bahasa, karena waktu itu juga ada tes bahasanya Mbak. Ada juga itu Bu? Ada. Insya Allah sekali. Tadi lupa belum saya sebutkan ya. Nah itu ada tes bahasa juga. Saya merenung, sepertinya saya masih lemah di situ. Saya jujur aja ketika zaman kuliah itu Mbak, karena jurusan saya itu S1 itu bukan PAI ya. Oh iya, jurusan apa nih Bu? Ya saya S1-nya itu manajemen pendidikan Islam. Manajemen. Jadi kalau manajemen pendidikan Islam itu kok di S1 itu prakteknya bukan seperti mahasiswa PAI yang ngajar di sekolah, bukan. Saya prakteknya waktu itu di Kemenak kayak gitu. Nah, otomatis saya nggak punya ini dong pengalaman dalam bidang mengajar. Kemudian setelah S1 itu saya lanjut langsung S2. Jadi kan saya belum punya pengalaman kerja nih. Iya, betul. Baru S1 fresh graduate, kemudian langsung lanjut S2. Nah, ketika S2 pun saya juga tidak nyambi mengajar.
Ya ngajar non formal iya, seperti ngajar TPA itu iya, tapi kalau ngajar di lembaga formal itu tidak. Karena waktu itu saya pun juga ikut membantu dosen penelitian kayak gitu Iya. Mbak. Jadi ya kenapa saya tadi punya beberapa paper, beberapa artikel yang sudah terbit di jurnal proceeding itu ya salah satunya dulu ketika S1 itu saya malah lebih giat dalam penelitian, riset, membantu Iya. dosen, kemudian tugas kuliah dan sebagainya. Nah, mumpung masih inget nih terkait artikel. Lanjutannya gimana ini? Bentar, sebelum lanjut ke sana tadi ya, Oke, karena oke. kita berbicara artikel ya. Baik. Nah, misal nih dari teman-teman dari mahasiswa PAIUAD, misal dapat tugas dari dosen, aduh apa nih, Aduh. untuk menulis artikel yang mana sebisa mungkin harus bisa publish di jurnal, jangan mengeluh. Kan mahasiswa sekarang itu kakean sambat ya Mbak, banyak sambatnya, banyak ngeluhnya. Duh, nulis artikel lagi. Padahal itu teman-teman nanti akan kalian rasakan. Jadi kalau nanti artikelnya itu terbit, itu bisa kalian lampirkan di daftar riwayat hidup kalian. Ya seperti saya ketika mau mendaftar dosen itu juga melampirkan berkas-berkas artikel-artikel itu, jadi ada manfaatnya. Iya betul. Jadi kalau terbit alhamdulillah, tapi kalau nggak terbit juga tetap bersyukur. Ya, it's okay. Ya, tetap bersyukur karena apa? Kalian sudah memiliki bekal dalam bidang penulisan kayak gitu. Jadi insya Allah ketika dosen memberikan penugasan kalian untuk menulis artikel itu akan kalian rasakan manfaatnya. Ya, ini dengerin Ya. Jangan sambat. Ya, jangan sambat ya. Jangan sambat. Kalau papernya, artikelnya terbit di jurnal, berarti itu menandakan kalau kalian semasa kuliah itu produktif. Nah, Ya. note ya guys. Gitu, Jangan teman-teman malas semuanya ya. nulis artikel. Nah, tapi poinnya di sini adalah tidak hanya menulis artikel saja, namun kita ketika menjadi mahasiswa juga harus banyak memiliki pengalaman, Iya. ya, baik di organisasi maupun di non organisasi kayak gitu sebagai bekal. Iya. Oke, lanjut lagi nih Mbak. Oke, balik lagi guys. Balik lagi. Tadi kan saya belum keterima nih Iya, ya Mbak. merenung. Ya, Muhasabah. muhasabah kayak gitu ya. Oke, kemudian saya bangkit lagi. Saya mengartikan ini belum rezeki saya keterima di PAIUAD. Belum rezeki. Iya. Ketika kita bilang belum, Tandanya besok pasti ada rezekinya ke sana ya, gitu ya, Bu, ya. insya Allah. Insya Saya selalu menanamkan gitu dalam mindset saya. Saya bilang belum, berarti pasti akan menjadi rezeki saya. Iya. Ya nggak? Doa ya, Bu. Ya, doa. Nah, kayak gitu. Oke, ini belum rezeki saya. Saya akan mencari pengalaman yang lain lagi atau menambah wawasan saya, menambah ilmu pengetahuan saya agar nantinya saya pantas kayak gitu. Oke, selanjutnya Mbak, ini masih berbicara di tahun 2018 ya. Oke, selanjutnya ada informasi CPNS. Nah, waktu itu saya Bismillah, kali aja rezeki saya di situ. Iya. Oke, di 2018 itu saya fokus setelah saya gagal nih, ya belum rezekinya, rezeki ya tadi. betul, belum rezekinya di PAIUAD, saya membangkitkan semangat lagi. Oke, ini ada lowongan lagi nih CPNS, dibutuhkan juga dosen kayak gitu. Bismillah, saya fokus belajar waktu itu. Nah waktu itu ijazahnya sudah jadi Mbak, karena kalau mau mendaftar CPNS itu kan ijazah wajib udah jadi ya. Nah alhamdulillah waktu itu ijazah udah ada, sehingga ketika saya mendaftar itu sudah melampirkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Nah oke, pertama lolos administrasinya, kemudian lanjut ke tahap selanjutnya, kan karena tesnya panjang sekali ya Mbak kalau dosen tuh. Nah tes yang pertama itu kan tes terkait ya kompetensi akademik, psikologis, kemudian tes wawasan kebangsaan. Nah itu alhamdulillah Mbak, dari ratusan yang daftar, karena yang dibutuhkan itu kan hanya satu, sehingga ketika yang dibutuhkan satu, yang diambil itu hanya 3 besar. 3 besar kemudian nanti disaring lagi, finalnya hanya satu. Nah dari ratusan itu alhamdulillah saya ikut 3 besar Mbak. Masya Allah. Ya, dan saya waktu itu juga udah positive thinking juga.
Bisa nih. Bisa nih, karena apa? Ketika tes CAT itu saya peringkat 1. Masya Allah. Kayak gitu. Nah, kemudian lanjut lagi. Tes selanjutnya. Iya. Tes micro teaching, kemudian wawancara. Nah, di sini Mbak lagi dan lagi saya jatuh. Ya, jatuh di micro teaching sepertinya. Ya, karena jujur aja ketika itu saya belum punya pengalaman mengajar sama sekali. Ya gitu. Nah, ya udah. Oke deh. Sedih lagi. Belum rezeki lagi. Nah, 2018 ditutup dengan dua belum rezeki. Iya, belum rezeki. Dua belum rezeki. Iya. Oke, setelah itu ngapain Bu Anas? Iya. Jadi biasanya malah jadi tanya sendiri jawab sendiri. Iya. Nah, selanjutnya ngapain Bu Anas? Oke. Jadi gini ya Mbak, biasanya kan mahasiswa itu kalau udah lulus itu bingung ya mau kerja apa. Iya. Pasti mau ngapain ya ini? Kalau nggak kerja juga malu sama tetangga, udah kuliah. Sama orang tua lebih. Apalagi sama orang tua, betul. Nah, selanjutnya Mbak, waktu itu, ya udah deh, mau gimana lagi kayak gitu. Tetap harus bangkit. Oke, waktu itu saya menulis banyak lamaran, bukan banyak lamaran sih, data diri ya, CV kayak gitu. Saya tujukan ke kampus-kampus. Usaha dulu ya. Iya, karena Allah itu akan melihat seberapa jauh sih usaha kita gitu. Oke, saya menulis banyak sekali berkas-berkas data diri saya masukkan ke kampus-kampus Mbak. Wah. Padahal di kampus tersebut itu tidak membuka lowongan dosen. Pokoknya masukin aja gitu. Iya, sampai saya malu sendiri, sampai saya ditolak ketika ngasih berkas saya. Sampai gini, Mbak, mohon maaf di sini nggak ada lowongan kayak gitu. Maaf banget nih. Lagi nggak buka lowongan. Iya, tapi saya tetap ini gak apa-apa Pak, saya nitip berkas, barangkali besok kalau ada lowongan saya bisa dipanggil. Gak apa-apa, saya nitip berkas aja dulu. Text me Pak, kalau butuh. Di situ juga ada kontak saya gitu. Dia ke beberapa kampus Mbak, keliling-keliling kayak gitu, muter-muterin dah. Setelah itu nanti nih kok nggak ada panggilan ya, gimana ini, ternyata gini banget ya nyari pekerjaan kayak gitu. Oke, lama banget nggak dapat panggilan Mbak. Akhirnya saya menciptakan lapangan kerja sendiri. Menciptakan lapangan kerja apa nih Bu? Oke, waktu itu saya menciptakan ini usaha Mbak. Apa itu? Nah, waktu itu saya ini membuka salad. Wah, membuka pas booming-boomingnya itu ya? Betul, salad buah. Saya membuka usaha salad buah. Nah, karena pas booming-boomingnya ya alhamdulillah laris manis. Jadi Masya Allah sekali, omsetnya itu dalam sebulan ya udah luar biasa lah. Saya juga shock waktu itu pertama kali buka usaha, ketika lihat omsetnya sebelum kok banyak banget, Masya Allah sekali ini. Semakin semangat untuk jualan lagi. Dan sehari itu 50 itu pasti ludes Mbak. Dan bahkan sempat juga sehari sampai 100-an. Itu sendiri Bu? Saya waktu itu mengajak teman. Kayak gitu. Teman saya juga belum dapat kerjaan nih. Yaudah, sama yuk, nih kita partner. Yuk kita ciptakan lapangan kerja sendiri aja yuk. Oke. Nah, kemudian waktu itu karena sistemnya itu gini Mbak. Ya ini untuk teman-teman semuanya, misal mau usaha ya, jadi bisa diambil hikmahnya juga ya. Jadi biasanya kalau saya mau membuat salad itu kan saya biasanya membuatnya yang fresh gitu ya Mbak. Jangan sampai gak habis besok dijual lagi. Iya. Nah, saya biasanya H-1 itu atau H-2 jauh-jauh hari itu pasti selalu posting siapa nih yang mau pesan, yang mau order baik di WA maupun di story IG kayak gitu, selalu posting kayak gitu. Nah sempat itu sehari itu 100-an yang pesan. Masya Allah sekali. Jadi kulkas saya itu isinya salad, gak ada yang lainnya. Nah oke. Selanjutnya Mbak, setelah 2 bulan jualan salad, waktu itu mulai memasuki titik jenuh. Karena pasti setiap manusia itu akan merasakan titik jenuh ya. Oke, kemudian merenung lagi nih, muhasabah lagi nih, introspeksi diri lagi. Ya Allah, saya lulusan S2, masa hanya jualan salad?
Walaupun sebenarnya jualan salad pun juga baik gitu iya, ya. karena Rasulullah pun dulu juga Iya. berdagang Iya, kan, betul. salah satunya rezekinya yang beliau peroleh itu kan dari berdagang. Berdagang. Nah, tapi saya ini Mbak merenung, saya kan tipe orangnya itu adalah yang ingin selalu belajar. Lagi. Iya, kayak gitu. Saya merasakan kok saya jualan salad, ini saya tidak bisa berkembang. Sedangkan saya itu tipe orang yang pengen selalu berkembang, pengen selalu belajar, kayak gitu. Nah, oke. Kemudian saya juga pengen mengamalkan ilmu yang telah saya peroleh. Iya, betul. Kayak waktu itu buka-buka lagi loker, lowongan kerjaan. Ya. Sembari bikin salad buka loker. Iya, kayak gitu. Buka lowongan pekerjaan. Kemudian ada nggak ya yang lowongan dosen atau guru? Nah, di situ alhamdulillah saya menemukan Mbak lowongan guru. Jadi guru Ismuba di salah satu sekolah Muhammadiyah di Kulon Progo juga. Iya, di Kulon Progo kayak gitu. Nah, waktu itu saya galau juga ketika mau mendaftar. Karena apa? Karena saya kan bukan lulusan PAI. Iya. Sedangkan yang dibutuhkan adalah guru Ismuba. Nah, Ismuba ini kan guru Al-Islam, Kemuhammadian, dan Bahasa Arab. Ya setara dengan PAI gitu ya. Nah, galau juga nih, gimana ya, keterima nggak ya? Bismillah. Pokoknya segala sesuatunya itu modalnya bismillah aja, yakin. Dah, saya masukkan ke sana, alhamdulillah lolos berkasnya. Kemudian ini tes lagi juga, ada tes, alhamdulillah. Ketika pengumuman itu saya keterima Mbak. Saya juga heran, Masya Allah sekali ya saya bisa keterima. Padahal saya bukan lulusan PAI, tapi ya nyambung lah. Saya kan MPI, ada pendidikan Islamnya ya, ada nyambung lah ya. Ada nyambungnya. Ya, oke. Jadi ketika saya mengajar di sekolah tersebut, itu saya juga belajar lagi Mbak. Ya alhamdulillah sesuai dengan harapan saya. Saya kan tipenya pengen selalu berkembang dan belajar kayak gitu. Sebelum mengajar pasti saya selalu belajar. Kayak gitu. Saya selalu belajar biar nanti saya bisa menyampaikan ke peserta didik itu dengan baik. Oke. Kemudian saya tidak cukup merasa puas di situ Mbak. Selama 3 bulan udah mengajar di sana, saya lagi dan lagi membuka ini, ada lowongan lagi nggak nih? Ini masih tetap ke dosennya ya Bu ya? Iya, saya buka lagi, ada nggak ya lowongan? Nah, setelah 3 bulan mengajar itu, saya lihat ada lowongan lagi Mbak. Oke, di mana ini? Nah, di Universitas Ahmad Dahlan lagi membuka lowongan dosen atau rekrutmen dosen di tahun 2019 itu. Nah, di situ tapi saya galau juga. Saya baru mengajar di sekolah ini 3 bulan. Masa saya mau meninggalkan? Kan gak enak juga. Jadi seolah-olah saya kayak belum bertanggung jawab, belum ada 1 semester nih, kayak gitu kan. Oke, kemudian saya ketika mendaftar itu diam-diam. Oke. Dari sekolah tersebut saya diam-diam, tapi tentunya saya sebelumnya diskusi sama kedua orang tua karena meminta restu ya, penting ya minta ridho orang tua itu. Oke, diskusi ya udah bismillah daftar. Karena ini masih awal, karena sebelumnya saya kan udah punya gambaran di UAD itu prosesnya bertahap karena kemarin udah lihat dan daftar gitu ya. Iya, sudah merasakan di 2018. Jadi di 2019 ini udah punya gambaran. Terus orang tua, dah sekarang ini aja bismillah daftar. Kan itu masih melewati beberapa proses. Untuk awalan, alangkah baiknya di ini dulu. Apa ya bahasanya itu ya diam dulu gitulah Mbak. Nggak usah ngomong sama siapa-siapa dulu. Nanti kalau nggak keterima juga malu sendiri kan. Beban mental juga kan. Oke, kemudian ketika saya mendaftar itu diam-diam Mbak. Bismillah. Oke, administrasi lolos. Selanjutnya ada tes ya itu tadi seperti yang saya sampaikan ya, ada rentetannya sama, ada psikologi, tes bahasa, micro teaching, wawancara dan sebagainya. Rentetannya sama. Nah, waktu itu pas pertama ini administrasi lolos. Kemudian otomatis saya harus datang ke seleksi yang berikutnya. Seleksi berikutnya ini ketika itu saya berdoa semoga jadwalnya tes yang kedua ini tidak bebarengan dengan jadwal saya mengajar di SMK. Kayak gitu. Nah, udah saya spill ya, saya kejadian di SMK ya. Nah, oke. Waktu itu
alhamdulillah ternyata Allah mengabulkan, jadwalnya tidak pas saya mengajar. Alhamdulillah. Iya, jadi saya bisa diem-diem berangkat Iya. tes kayak gitu ya. Saya diem-diem berangkat tes. Yang kedua, setelah itu menunggu pengumuman lagi. Ya, saya kembali ke rutinitas saya mengajar lagi di anak-anak SMK. Oke, setelah itu menanti pengumuman, alhamdulillah lolos lagi Mbak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah lolos lagi, dan waktu itu juga saya doanya semoga nggak berbarengan nih Iya. sama jadwal saya ngajar di sana. Alhamdulillah nggak berbarengan lagi Mbak, jadi saya bisa diem-diem berangkat. Kayak gitu. Dilancarkan banget ya Bu ya. Iya, alhamdulillah sekali, Masya Allah ya. Oke, mungkin Allah tadi sudah melihat perjuangan saya ya. Iya. Oke, selanjutnya nunggu pengumuman lagi. Nah, di tahap terakhir ini Mbak, ketika saya buka, alhamdulillah saya lolos. Namun ini belum dinyatakan keterima dosen, masih ada tes tahap terakhir, tahap akhir kayak gitu. Nah, waktu itu saya galau juga Mbak. Iya. Kenapa galaunya? Waktu itu saya dipanggil oleh kepala sekolah. Saya dicalonkan oleh kepala sekolah itu untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang Ismuba. Saya shock, terheran-heran, padahal saya Baru di situ. masih baru, anak kecil lagi, dicalonkan sebagai waka Ismuba. Gimana perasaannya coba? Gimana nih? Waktu itu ya, ini gimana? Galau lagi. Iya, galau lagi. Kemudian kan waka Ismuba itu juga ada tesnya ya Mbak, dari sekolah itu yang dicalonkan 2, salah satunya saya. Iya. Nah, waktu itu saya diskusi sama orang tua, karena apa-apa itu saya selalu diskusi sama orang tua.